Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Haniatul Mahmudah, Oki Suci Kurniawati dari Prodi D3 Kebidanan Unita akan membahas penyakit traktus digestivus pada kehamilan, yaitu diare. Jadi, diare atau gastroenteritis adalah suatu keadaan yang tidak normal dengan defekasi encer lebih dari 4 kali sehari, baik pada neonatus, anak-anak, ataupun pada orang dewasa, disertai dengan atau tanpa lendir darah. Adapun menurut WHO, dapat didefinisikan bahwa diare adalah bertambahnya defekasi atau buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali sehari disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah. Nah, adapun untuk fisiologi pencernaan sebenarnya, yaitu pencernaan merupakan suatu proses biokimia di dalam tubuh yang bertujuan mengolah makanan yang dimakan menjadi zat-zat yang mudah diserap mukosa usus. Setiap enzim bekerja dan menyaring makanan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap makanan lainnya. Misalnya, enzim betialin bekerja atas gula, sedangkan pepsin bekerja atas protein. Jadi, semuanya itu punya fungsi masing-masing. Kemudian, pada kasus gastroenteritis atau diare itu bagian yang terserang adalah lambung dan usus. Nah, untuk klasifikasi diare itu sendiri, menurut Debkes itu mengklasifikasikan diare menjadi 4 kelompok. Ada beberapa literatur itu menyebutkan bahwa diare dibagi menjadi 3, yaitu diare akut, disentri, dan diare persisten. Kalau menurut Debkes RI tahun 2000 itu ada 4. Yang pertama, diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya kurang dari 7 hari. Kemudian kalau disentri itu diare disertai darah dalam tinjanya. Kemudian untuk diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Kemudian yang keempat itu diare dengan masalah lain, yaitu pasien yang menderita diare, baik diare akut dan persisten, kemungkinan disertai penyakit penyerta lainnya seperti demam, gangguan gizi, atau penyakit yang lain. Kemudian untuk etiologinya, yang pertama bagi ibu hamil, kenapa kok terjadi diare? Itu biasanya ibu hamil mengalami ngidam makanan pedas, asam, bahkan beberapa jajanan yang tidak sehat. Jadi biasanya kalau hamil itu ngidam sesuatu sulit untuk kita menolaknya. Biasanya kita pengen sesuatu harus makan itu, seperti itu. Itu biasanya makanannya asam, pedas, yang mana itu bisa mengganggu lambung. Kemudian mual dan muntah yang dialami ibu hamil itu menyebabkan hilangnya nafsu makan sehingga lambung sering kosong dan iritasi oleh asam lambung. Kemudian mengalami alergi pada susu atau jenis makanan lainnya. Yang keempat, mengkonsumsi obat pencahar untuk mengatasi sembelit. Kadang-kadang ibu hamil ketika sembelit meminum obat pencahar itu bisa malah akhirnya terjadi diare. Sedangkan faktor yang menyebabkan diare pada wanita hamil selain akibat pola makan yang tidak sehat, seperti di atas itu juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti minum susu, kemudian infeksi bakteri. Jadi tubuh yang terinfeksi oleh bakteri parasit dan virus seperti bakteri E. coli, Salmonella, Balantidium colinentamoeba, kemudian rotavirus dan adenovirus itu terdapat dalam bahan makanan yang dikonsumsi yang akhirnya itu bisa menyebabkan diare. Jadi biasanya masuknya bersama makanan. Untuk konsumsi obat itu ada ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obat tertentu saat kehamilan.
Kemudian perubahan hormon, meningkatnya produksi hormon yang pesat saat hamil akan membuat produksi asam lambung menjadi terganggu dan sistem pencernaan tubuh secara keseluruhan yang akan menjadi penyebab diare. Kemudian tanda dan gejala diare yaitu tinja encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari yang kadang disertai muntah, badan lesu atau lemah, panas, tidak nafsu makan, darah dan lendir, adanya darah dan lendir dalam kotoran, rasa mual dan muntah dapat mendahului diare yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, infeksi ini bisa secara tiba-tiba menyebabkan diare, muntah, tinja berdarah, demam, penurunan nafsu makan. Selain itu, dapat pula mengalami atau disertai sakit perut dan kejang perut, serta gejala-gejala lain seperti flu, misalnya agak demam, nyeri otot atau kejang, dan sakit kepala. Kemudian gangguan bakteri dan parasit kadang-kadang menyebabkan tinja mengandung darah atau demam tinggi. Jadi kalau diarenya disertai adanya infeksi dari bakteri atau parasit, itu bisa menyebabkan tinjanya sampai mengandung darah ataupun demam yang sangat tinggi. Nah, untuk penata laksanaannya, yang pertama memperbanyak waktu istirahat. Kemudian meningkatkan asupan cairan elektrolit pada tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Jadi karena cairan banyak yang keluar bersama BAB yang cair, akhirnya kalau kita tidak mau makan atau minum bisa terjadi dehidrasi. Kemudian perbanyak minum air putih atau oralit. Nah, jika masih terjadi diare ringan, maka usahakan untuk memperbanyak mengkonsumsi sup, minuman jahe atau roti panggang untuk membantu mengatasi diare yang dialami. Kemudian mengkonsumsi madu, karena madu sangat baik untuk meningkatkan sistem imun dan sangat mudah dicerna oleh tubuh. Hentikan untuk sementara konsumsi susu dan berbagai produk olahannya, karena biasanya kalau diare, jika kita mengkonsumsi susu, biasanya tidak bisa mencerna karena biasanya mengandung laktosa, jadi usus tidak mampu untuk mengabsorpsinya. Kemudian hentikan mengkonsumsi kubis atau kol, roti, pasta, apel, pir, jagung manis, gandum, kentang, serta makanan olahan. Kemudian perbanyak minum air putih matang yang ditambah sedikit madu. Perbanyak konsumsi asam folat dan vitamin B selama 1 bulan. Hindari atau kurangi konsumsi vitamin D. Nah, obat yang aman untuk ibu hamil jika diarenya berkepanjangan, biasanya nanti dokter meresepkan obat. Biasanya memakai loperamid, bisa kaulinpektin ataupun bismut subsalicylate. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama, hentikan konsumsi obat penjahar yang digunakan untuk mengatasi keluhan sembelit. Seperti yang dijelaskan tadi, jika waktu sembelit minum obat akhirnya terjadi, bisa menyebabkan diare. Kemudian beberapa ibu hamil akan minum obat penjahar untuk mengatasi sembelitnya. Nah, ini tidaklah baik karena resikonya dapat menyebabkan diare. Berusahalah untuk berdamai dengan segala perubahan yang terjadi selama masa kehamilan agar emosi stabil. Hindari mengkonsumsi makanan yang belum pernah dikonsumsi, terutama bagi ibu-ibu yang punya bakat alergi. Jadi kalau sembelit, diusahakan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan. Biasakan selalu berpola hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan yang bersih, yang diolah dengan baik, menghindari makanan mentah yang kemungkinan mengandung telur cacing ataupun kuman yang berbahaya. Kemudian jika ingin menyantap lalapan, maka sebaiknya rendam terlebih dulu sayuran dengan air garam agar telur cacing mati. Olahraga secara teratur, seperti jalan kaki, berenang, senam, dan lain-lain. Olahraga biasanya untuk ibu hamil bisa senam hamil. Kemudian minum air putih 8-10 gelas per hari, bisa minum oralit, minum jus jambu biji, mengganti produk susu hamil. Jika memang kita minum susu dari produk tertentu tidak cocok, bisa mengganti susunya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah,
Adapun komplikasi pada ibu hamil itu dapat mengganggu kesehatan janin. Jika diarenya terus-menerus, ibu hamil bisa dehidrasi, otomatis akan berpengaruh kepada janinnya. Apalagi jika diare sudah menyebabkan dehidrasi akut, bahkan apabila disertai dengan muntah, demam, keluar lendir, dan darah. Karena itu, diare harus selalu kita waspadai karena dapat membahayakan janin, sehingga ada resiko bayi lahir prematur ataupun keguguran. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.